Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 dan soal nomor 4. Soal nomor 3 dan soal nomor 4 ini ada di modul 9. Topiknya tentang anti turunan, integral tentu, integral substitusi, dan teorema dasar kalkulus. Nah, di sini saya harap teman-teman harus bisa melakukan integral. Nah, kenapa? Karena nanti di soal nomor 5 dan soal nomor 6 ini tuh aplikasi integral. Jadi kalian harus bisa integralnya dulu, baru kalian bisa mengaplikasikan integralnya. Nah, sekarang akan kita coba lihat dulu materi apa aja di modul 9. Nah, yang pertama ini anti turunan. Anti turunan itu disebut juga integral. Nah, maksudnya integral itu gimana? Jadi misalkan saya punya x pangkat n, terus diintegral. Karena diintegral di belakangnya dikasih dx, gitu. Jadi di belakangnya harus dikasih dx. Nah, ini tuh sama dengan kita tulis ulang xn-nya. Jadi xn, gini. Kemudian pangkatnya ditambah 1. Jadi plus 1. Selanjutnya dibagi sama pangkatnya ini. Pangkatnya ini kan n plus 1. Terus diakhiri dengan plus c. Gitu. Contoh, misalkan saya punya integral x pangkat 3 dx. Maka hasilnya sama dengan x pangkatnya ditambah 1. Jadi pangkat 4. Dibagi sama pangkatnya ini, yaitu 4. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan plus c, gitu. Nah, terus contoh lagi, misalkan saya punya integral 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3. Terus kemudian di belakangnya dikasih dx ya. Karena di integral di belakangnya dikasih dx. Nah, ini sama dengan kita kerjain di bawah ya, karena kalau kita kerjain di samping ini nggak muat. Jadi kalau kita integralin, kita tulis di bawah sini, kita tulis ulang 4x pangkatnya ditambah 1, jadi pangkat 4 dibagi sama pangkatnya yang baru, yaitu 4. Gitu. Ditambah, yang ini 2x-nya kita tulis ulang, 2x, kemudian pangkatnya ditambah 1. Jadi 2 ditambah 1 jadi 3. Gitu ya, jadi pangkatnya 3, dibagi sama pangkatnya yang baru, yaitu 3. Gitu, kemudian ditambah, di sini kan 3 ya. Karena diintegral terhadap dx, maka di belakangnya tinggal kita kasih x. Gitu. Kemudian diakhiri dengan plus c. Gitu. Jadi ini hasil dari integral yang ini. Gitu. Nah, ini itu disebut sebagai integral tak tentu. Gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa sifat pada integral tak tentu. Yang pertama, ini udah kita bahas ya. Kalau kita punya x pangkat n diintegralkan, maka di sini x n pangkatnya ditambah 1 dibagi sama pangkatnya, yaitu n plus 1 ditambah c. Gitu. Nah, ini udah kita jabarin di sini. Gitu. Terus yang kedua di sini ada integral k fx dx. Nah, k ini itu konstanta, berarti bisa keluar dari integral. Jadi k integral fx dx. Jadi k-nya itu keluar dari integral. Terus yang c, di sini ada penjumlahan fx ditambah gx, kemudian diintegral. Gitu. Nah, ini tuh bisa kita integralin dulu fx-nya kayak gini. Jadi fx-nya kita integralin dulu, kemudian kita tambah sama gx yang kita integralin. Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ini tuh ada integral substitusi. Nah, untuk ngerjain integral substitusi, ini tuh biasanya kita harus menggunakan pemisalan. Jadi nanti ada yang kita misalkan menjadi U sama dengan sesuatu. Gitu. Nah, mungkin nanti ini akan kita coba bahas lah ya. Tapi nggak di video ini, mungkin di video yang lain nanti akan dibahas tentang integral substitusi ini. Kemudian di sini yang berikutnya ada yang namanya integral tentu. Yang tadi kan integral tak tentu ya. Integral tak tentu kan di sini batasnya itu nggak ada nih. Jadi integral aja gitu. Nah, kalau integral tentu ini ada batasnya. Jadi integralnya itu ada batasnya, yaitu dari A sampai B. Fx dx. Nah, f ini kalau diintegral jadinya f besar ya. Jadi f besar x. Itu terus batasnya dari A sampai B. Kita tulis batasnya A sampai B. Terus berarti kalau udah kayak gini, yang pertama kita masukin dulu batas atasnya ke sini. Kemudian dikurang sama batas bawahnya dimasukin ke sini. Jadi di sini bisa kita lihat FB dikurang FA. Gitu. Contoh di sini misalkan kita punya integral 0 sampai 2 3x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 7 dx. Nah, ini kalau kita integralin sama dengan ini 3x-nya kita tulis ulang 3x. Karena diintegral pangkatnya ditambah 1 jadi 3. Dibagi sama pangkatnya yang baru ini 3. Dikurang.
Ini 3x kita tulis ulang. 3x. Nah, pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 2. Dibagi sama pangkatnya yang baru yaitu 2. Gitu ya. Jadi 3x ini sebenarnya x-nya ini pangkat 1, cuman nggak ditulis. Gitu ya. Jadi 3x ini x-nya ini pangkatnya 1, cuman nggak ditulis. Karena di integral pangkatnya ditambah 1, jadi pangkat 2. Gitu, dibagi sama pangkatnya yang baru 2. Ditambah yang ini integral 7 terhadap dx ya, berarti kita tulis 7 di belakangnya x. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya integral 8 dx, hasilnya sama dengan 8x. Gitu. Terus kalau misalkan kita punya integral 10 dy, maka hasilnya sama dengan 10y. Terus kita punya integral 70 d bintang, maka hasilnya sama dengan 70 bintang. Gitu. Oke, tinggal nyesuaiin sama yang ininya, yang belakangnya ini. Gitu. Nah, di sini jangan lupa dimasukin batasnya. Batasnya itu dari 0 sampai 2. Gitu. Gini ya. Kalau pada integral tak tentu diakhiri dengan plus C. Kayak gini, ya, diakhiri dengan plus C nih. Ini contohnya. Jadi setelah diintegral di sini dikasih plus C. Kalau di integral tentu diakhiri dengan batasnya 0 sampai 2. Kayak gini. Nah, kalau udah kita masukin batas atasnya dulu. Tapi di sini sebelum kita masukin batas atasnya dulu, di sini ada yang bisa kita coret ya. Yang ini kita coret, jadinya x pangkat 3 min 3 x pangkat 2 dibagi 2 ditambah 7x dengan batas 0 sampai 2. Nah, sekarang kita masukin batas atasnya ya. Kita masukin batas atasnya dulu ke dalam variabel-variabel x yang ini. Jadi sama dengan x-nya berubah jadi batas atasnya, yaitu 2 pangkat 3 min 3 per 2. X-nya berubah jadi batas atasnya, 2 pangkat 2 ditambah 7, terus x-nya berubah jadi batas atasnya 2. Gitu. Kemudian kita tutup kurung kayak gini, dikurang. Sekarang kita masukin batas bawahnya. Batas bawahnya ke sini. Jadi 0 pangkat 3 min 3 per 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 7 dikali 0. Gini. Gitu. Nah, yang ini kalau kita hitung ini tuh 0 nih hasilnya. Terus ini sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 3 per 2. 2 pangkat 2 itu kan 4 ditambah 7 kali 2 itu 14. Ini bisa kita coret jadinya 2. Jadi sama dengan 8 dikurang 3 dikali 2, 6 ditambah 14. Gitu. Ini kalau kita hitung sama dengan 16. Gitu. Jadi hasil dari integral ini sama dengan 16. Nah, jadi ini untuk menentukan integral tentu. Gitu. Nah, selanjutnya nanti kita akan lihat sifat-sifat pada integral tentu. Karena sifat-sifat integral tentu ini itu yang keluar pada soal UAS tahun 2023 kemarin. Jadi ini soalnya. Nah, soal ini akan kita bahas pada video berikutnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang integral, bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.